Assalamualaikum sobat kalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Hari ini ya, hari Minggu ya, 26 Juni 2022, kita akhirnya di MotoGP itu terkonfirmasi lagi ya, 2 seat untuk line up pembalap MotoGP tahun 2023 yang akan datang. Jadi akhirnya sesuai dengan prediksi dan juga rumor-rumor yang sudah beredar sehari, 2 hari atau sampai sepekan sebelumnya, akhirnya resmi Alex Marquez pindah ya. Jika di tahun 2022 ini dia masih membalap dengan HRC kontrak dengan tim LCR Honda di pitnya LCR yang bagian Castrol dan juga Givi. Namun di tahun 2023 nanti dia tidak akan lagi membalap menggunakan Honda RC213V gitu ya. Jadi fix sih konfirmasi bahwa Alex Marquez tahun 2023 nanti akan membalap menggunakan Ducati Desmosedici, teman-teman sekalian. Karena dia sudah boleh dibilang confirm akan membalap di tim Gresini Racing. Jadi dia itu menggantikan atau menempati tempat yang akan ditinggalkan oleh Enea Bastianini ya. Jadi Enea Bastianini, apapun keputusan yang mau diambil oleh Ducati di setelah summer break nanti ya, apakah Enea Bastianini yang akan mendampingi Pecco Bagnaia di tim Factory Ducati ya, ataukah Jorge Martin yang akan menempati tempat tersebut gitu ya. Karena sejatinya Ducati itu sudah menyiapkan 2 tempat gitu ya. Satu itu di tim Factory Ducati Lenovo sekarang, dan juga di tim satelit dengan Factory Support, yaitu di Prima Pramac Ducati Team. Nah, jadi udah pasti tuh entah Martin, entah Enea yang akan hadir di situ. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan tempat yang kosong, jadi udah pasti kosong tempat yang ditinggalkan oleh Enea. Oleh sebab itu, Nadia Padovani akhirnya melakukan pergerakan yang dengan cepat ya, boleh dibilang seperti itu, sampai akhirnya boleh dibilang ini merupakan salah satu konfirmasi yang paling cepat ya di sepanjang silly season menuju musim 2023 yang akan mendatang. Boleh dibilang cepat banget teman-teman sekalian. Mulai dari rumor awal gitu ya, sampai akhirnya perilisan ini boleh dibilang mungkin seminggu ya, atau nggak nyampe seminggu gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di awal, Gresini Racing itu memang tuh kental banget, hampir deket ya boleh dibilang ya seperti itu, dengan yang namanya Miguel Oliveira gitu ya. Teman-teman sekalian mungkin sudah pernah lihat fotonya dari Simon Patterson waktu itu ya, dimana Miguel Oliveira itu berjalan bersama dengan ayahnya yang juga manajernya ya, Paulo Oliveira, itu bersama Paulo Jabati gitu ya, menuju ke Gresini Racing untuk melakukan negosiasi awal kalau nggak salah waktu itu. Dan dengar-dengar sih ya dari pedok, informasi di pedok ya, dari teman-teman jurnalis yang ada di grup WhatsApp, saya nanya beberapa orang kayak misalkan dengan Manuel Pecino dan lain-lain, itu memang pada dasarnya sih harusnya itu sudah deket banget waktu itu negosiasi antara Miguel Oliveira dengan Ducati ya, untuk bisa bergabung dengan Gresini Racing gitu. Istilahnya kayak yang orang-orang seperti kayak Gigi Dalinya itu sudah memberikan restu ya sebenarnya untuk pembalap dari Portugis ini untuk bergabung dengan Ducati, terutama di tim Gresini Racing gitu ya. Namun akhirnya ya itu dia teman-teman sekalian, tiba-tiba ada sesuatu gitu ya, ketika itu tuh ada sesuatu yang sedikit mengganjal ya. Waktu itu sih rumornya bilang ada rumor tentang masalah sponsor pribadinya di yang nggak pas gitu ya, sponsor pribadi yang nggak pas antara sponsor pribadinya dari Enea Bastianini dan juga Gresini Racing atau juga dengan Ducati Corse. Tidak disebutkan ya, ada 2 kalau nggak salah sponsor yang nggak pasti tersebut. Karena memang dari tahun ke tahun tuh salah satu yang bisa menggagalkan negosiasi pembalap dengan pabrikan atau tim tuh memang benar-benar teman-teman sekalian sponsornya gitu ya. Banyak banget spekulasi, ada yang bilang spekulasinya antara Hyundai dengan Audi dan segala macam, tapi kita nggak pernah tahu gitu ya. Gitu. Namun akhirnya Alzamora datang gitu, Emilio Alzamora ya, bekas pembalap Grand Prix yang tahun ini tuh menjadi manajernya dari Alex Marquez dan juga Marc Marquez. Dia datang ke Gresini Racing gitu ya, dan melakukan kayak negosiasi cepet banget sih ya. Pokoknya kalau nggak salah sih setelah Sachsenring menuju ke Assen tuh. Jadi memang benar-benar sangat cepat prosesnya. Dan informasi di paddock unofficial sih ya, bilang bahwa selain si Emilio Alzamora ini datang ke hadapan dari Nadia Padovani ya, janda dari
dari Fausto Gresini itu selain dia membawa ijazah, ya ijazah dalam tanda kutip dari Alex Marquez, ijazah Moto3 dan Moto2-nya yang boleh dibilang luar biasa bagus, karena pada dasarnya walaupun memang takes time kadang-kadang, si Alex Marquez ini mau gimana juga dia tetap juara dunia, 2 kali juara dunia. Di Moto3 dia juara dunia, di Moto2 juga juara dunia. Ya, selain itu yang juga cukup membuat banyak orang berpikir bahwa ini adalah salah satu kunci di mana akhirnya Gresini Racing memilih Alex Marquez bila dibandingkan dengan Miguel Oliveira, yaitu catatannya adalah nggak hanya bawa ijazah doang gitu ya, artinya nggak hanya bawa tangan kosong doang. Akhirnya si Emilio Alzamora ini ya dirumorkan datang ke Nadia Padovani, pemilik dari Gresini Racing itu, membawa salah satu alat bargaining position yang cukup kuat, yaitu sponsor ya, yaitu Estrella Galicia gitu kan. Estrella Galicia 0,0 itu datang, dihadirkan, dan rumornya gitu ya itu nilainya itu bisa sampai 1 juta euro. Apa ya 1 juta euro itu berapa ya? Di bawah ya 20 juta 20 miliar rupiah. Ya kalau saya sih secara logis sih ya memang sih logis banget gitu ya, kenapa Gresini Racing akhirnya memilih Alex Marquez. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian pergerakan. Jadi ya akhirnya ya confirm 2 pembalap di Gresini Racing akhirnya. Bahkan pembalap di Pramac belum, pembalap di Ducati Factory juga belum gitu teman-teman sekalian. Ke depan kita juga akan masih banyak memperoleh kemungkinan potensi-potensi launching line up seperti ini. Seperti kita ketahui, Alex Rins sudah cukup dekat ya negosiasi dengan LCR Honda ya, tempat yang ditinggalkan oleh Alex Marquez ini mungkin malah minggu depan bisa jadi, atau pada saat summer break atau pas masuk selesai summer break nanti. Dan juga Joan Mir dirumorkan juga udah deket untuk menggantikan tempat yang akan ditinggalkan oleh Pol Espargaro di Repsol Honda Team. Sementara Marc Marquez masih memiliki kontrak sampai 2024 gitu ya. Setelah itu Miguel Oliveira ya, dia ini setelah dia tidak mendapatkan lagi tempat di tim Factory ya, dia bilang kan dia akan pindah ke pabrikan lain gitu ya, dan sepertinya dia merupakan salah satu calon kuat untuk bisa menempati tempat di RNF Aprilia 2023. Dengan siapa? Kemarin itu di hari Sabtu gitu ya, Razlan Razali, pemilik dari RNF Racing, itu memberikan clue bahwa pada saat ini tuh dia sedang mengincar 2 pembalap yang tahun 2020 ini membalap di KTM dua-duanya gitu ya. Nggak disebutkan namanya gitu ya, cuman memang dirumorkan, orang berpikir atau berspekulasi bahwa salah satunya adalah Miguel Oliveira, sementara satunya lagi adalah pembalap yang sempat disebut namanya oleh Alex Espargaro sehari setelah launching kesepakatan antara RNF dengan Aprilia, yaitu ketika itu Alex Espargaro tuh nyebut nama-nama Raul Fernandez gitu ya. Cuman Razlan Razali juga kan dia harus hati-hati. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya dia tuh sempat memiliki hal yang tidak mengenakan dengan pit bearer dari KTM, ketika Yamaha bener-bener pengen mengincar Raul Fernandez untuk dihadirkan sebagai salah satu pembalap Yamaha di tahun 2022 ini harusnya. Namun akhirnya KTM gerak cepat, dia mengkontrak mengontrak Raul Fernandez gitu ya, dan rumor paddock lagi gitu ya, angka yang diperkirakan harus dikeluarkan agar bisa mengubah status Raul Fernandez menjadi bebas transfer dari KTM adalah gede juga teman-teman sekalian, 1,3 juta euro. Itu aja informasi update hari ini dari